Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mengkaji ilmu bahasa Arab ya. Untuk hari ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan berkenaan dengan bab kana wa inna wa akhwatuha. Nah, sebelum kita membahas kana dan inna wa akhwatuha, kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya an-nawasih. An-nawasih itu apa? An-nawasih itu adalah yang menghilangkan atau mengubah i'rab jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada' khobar. Nah, an-nawasih ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, an-nawasih dari fi'il, disebut dengan an-nawasih fi'liyah. Kemudian yang kedua ada an-nawasih hurufiyah atau an-nawasih dari huruf. Nah, an-nawasih fi'liyah, an-nawasih dari kata kerja, ini yang akan kita bahas hari ini adalah kana wa akhwatuha. Sedangkan an-nawasih hurufiyah atau an-nawasih dari segi huruf, kita akan bahas inna wa akhwatuha. Yang pertama dulu, an-nawasih fi'liyah yang akan kita bahas adalah kana wa akhwatuha. Apa itu kana wa akhwatuha? Yaitu kata kerja yang merubah i'rab jumlah ismiyah dengan merofakkan mubtada, kemudian disebut isim kana. Mubtada'nya tadi disebut dengan isim kana dan menasabkan khobar yang kemudian disebut dengan khobar kana. Jadi mubtada'nya tetap rafa' atau marfu' diakhiri dengan dhammah, sedangkan khobarnya dinasabkan atau dimansubkan atau dijadikan harokatnya menjadi fathah. Contohnya seperti ini. Terdapat jumlah ismiyah terdiri dari Muhammad talibun. Nah, Muhammad di sini menjadi mubtada'. Mubtada' marfu'un wa alamatur raf'i dhammah. Mubtada' dia marfu', alamat marfu'nya apa? Dhammah di sini. Kemudian talibun di sini posisinya menjadi sebagai khobar. Khobar marfu'un wa alamatur raf'in ad-dhammah juga. Di sini juga marfu' kan khobarnya, alamatnya dhammah. Huruf akhirnya berharokat dhammah. Kemudian apabila jumlah ismiyah ini bertemu dengan fi'il kana, maka ada yang berubah. Apa yang berubahnya? Kita urutkan dari pertama. Kana bertemu dengan Muhammad talibun. Muhammadnya tetap marfu', rafa' atau berakhiran dengan dhammah. Sedangkan khobarnya dia menjadi mansub yang awalnya tadi menjadi talibun. Apabila bertemu dengan kana, maka talibunnya menjadi taliban atau menjadi mansub akhirannya. Yang tadinya marfu' talibun menjadi taliban. Karena apa? Karena fi'il kana tadi menasabkan khobar, menjadikan mansub khobarnya atau khobarnya menjadi berakhiran fathah harokatnya. Kemudian i'rabnya bagaimana? Kana itu apa? Fi'il nasih mabni ala fathah, dia mabni ya. Kemudian Muhammad tadi kedudukannya kan mubtada ketika menjadi jumlah ismiyah. Tapi setelah bertemu dengan kana,
Muhammadun tidak lagi menjadi mubtada akan tetapi menjadi isim kana. Marfu'un tetap marfu wa alamatur raf'i dhammah. Kemudian toliban. Nah, dia menjadi toliban ya karena menjadi khobar kana. Ingat, dia tidak lagi rofa tapi menjadi mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Kemudian di sini ada anwa isim wa khobar kana, ada macam-macam contoh dari kalimat yang menggunakan kana, kemudian macam-macam dari isim dan khobar kana wa akhwatuha. Kita bahas dulu yang isim kana. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama isim dhohir, isim yang terlihat. Isimnya terlihat ya, baik itu dalam kondisi mufrad, musanna, jamak, muannas ataupun muzakkar. Contohnya, kana Muhammadun. Ingat isim kana itu marfu. Muhammadun di sini menjadi isim kana. Toliban. Kanat Aisyatu. Nah, kenapa di sini menjadi kanat? Karena fa'ilnya muannas. Karena tadi kan fi'il, maka kaidahnya fi'il bagaimana sih ya? Sesuaikan dengan dhamirnya. Ketika dhamirnya muannas, maka fi'ilnya menjadi seperti apa? Nah, di sini karena dhamirnya muannas, berlakunya adalah Aisyah, maka kananya menjadi kanat. Di sini Aisyah menjadi isim kana. Kemudian marfu ya, marfu'un. Masih bidhammah. Kemudian di sini at-talibun juga marfu bidhammah. Nah, di sini mulai kana at-talibani. Nah, ini dia marfu bil alif. Alamatul marfu'un alif karena dia musanna. Kemudian kana at-talibuna. Nah, di sini dia marfu'un bil wawu karena dia jamak. Nah, ini tadi kita fokusnya di isim kana ya, yang isim dhohir. Kemudian ada yang isim kana bentuknya dhamir. Yang pertama baik berupa dhamir muttasil ataupun dhamir mustatir. Contohnya, ini dhamir muttasil dulu ya, yang bersambung, dhamir yang bersambung. Kunta toliban. Nah, di sini di sini dia menjadi isim kana. Isim kana fi alamati raf'in i'rabnya adalah dhamir muttasil fi alamati raf'in, tetap rafa. Fi alamati raf'in isim kana. Sama kaidahnya dengan kana. Kana alif dhamir muttasil fi alamati raf'in isim kana. Pun seperti kamu. Nah, di sini juga di isimnya adalah dhamir muttasil fi alamati raf'in isim kana. Nah, akunu di sini dia dhamir mustatir. Dhamir mustatir sama fi alamati raf'in isim kana. Kemudian kana di sini juga terdapat dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu adalah dhamir yang tidak terlihat. Ada dhamirnya tapi tidak terlihat. Kayak kana ini kan mewakili huwa, dia kan. Dia menjadi toliban, seorang siswa gitu. Maka di sini dhamir mustatir fi alamati raf'in isim kana. Takunu juga dhamir mustatir. Itu tadi berkenaan dengan isim kana. Sekarang kita akan membahas tentang khobar kana. Nah, khobar kana ini terdapat 3 macam. Ada mufrad, sibhul jumlah, dan jumlah. Nah, mufrad itu adalah ma laisa jumlah wala sibhul jumlah, yang bukan berupa jumlah ataupun sibhul jumlah. Seperti kana Muhammadun taliban. Ingat, khobar kana mansubun. Dia mansubun bil fathah ya. Kemudian ketika
diperlakukan seperti kaidahnya mubtada khobar seperti apa. Ketika pelakunya mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Di sini isim kananya Aisyah muannas, maka khobarnya juga muannas, tapi kedudukannya mufrad. Kemudian ketika ini isim kananya musanna, maka khobar kananya juga musanna, tapi mansub menjadi yang tadinya muslimani menjadi muslimaini. Kemudian ketika dia isim kananya jamak, maka khobar kananya juga jamak. Muslimuna menjadi muslimina karena dia mansub. Kemudian siful jumlah. Nah, siful jumlah ini terdiri dari jar wa majrur atau dzaraf madruf ya. Nah, contohnya gimana? Kana at-talibu fil fasli. Nah, fil fasli ini adalah jar wa majrur fi mahalli nasbi khobar kana. Kemudian yang kedua ada kana talibatu amamal fasli. Nah, amamal fasli ini menjadi khobar kana. Khobar kana yang berupa dzaraf fi mahalli nasbi khobar kana. Kemudian jumlah. Nah, jumlah ini terdiri jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu contohnya gimana? Kana Muhammadun amaluhu talibun. Maka amaluhu talibun itu i'rabnya adalah sebagai jumlah ismiyah fi mahalli nasbin khobar kana. Kemudian yang di bawahnya ini adalah contoh dari jumlah fi'liyah. Kana Muhammadun ya'malu fil madrasah. Ya'malu fil madrasah ini adalah jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khobar kana. Itu tadi berkenaan dengan macam-macam dari isim dan khobar kana wa akhwatuha. Nah, dari tadi kita kan membahas tentang kana wa akhwatuha. Nah, akhwatu kana itu apa saja? Teman-temannya kana itu apa saja sih? Ada kana. Kana itu artinya apa? Kana itu artinya menjadi atau dulu. Nah, soro juga menjadi atau berubah. Kemudian adha menjadi atau waktu duha. Asbaha menjadi, artinya ya ini asbaha ini menjadi atau pada waktu pagi. Dhalla itu menjadi atau pada waktu siang. Amsa menjadi atau pada waktu sore. Bata menjadi atau pada waktu malam. Kemudian laisa itu bukan atau laisa itu bukan ya. Madama itu apa namanya? Saya lupa madama itu apa artinya. Mazala, mabariha, mangfaka dan mafatya ini semua adalah teman-temannya kana. Kita akan membahas kana wa akhwatuha fil Qur'anil Karim. Di sini saya akan membahas surat Al-Maidah ayat 96 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Nah, di sini perhatikan, di sini ada madum tum, di mana dari kata madama yang termasuk temannya kana, maka kaidahnya seperti dengan kana tadi ya. Tum di sini menjadi isim madama marfu'un fi mahalli raf'in al-dhamma. Kemudian hurman. Nah, hurman di sini menjadi apa? Hurman di sini menjadi khobar kana mansubun fi mahalli nasbin al-fathah. Kemudian di surat An-Nahl ayat 58.
Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Perhatikan, dhalla di sini adalah temannya kana. Kemudian di sini wajhuhu menjadi isim dhalla fi mahalli raf'in ad-dhammah ya. Kemudian muswaddan di sini khabar dhalla fi mahalli nasbin al-fathah ya. Itu tadi berkenaan dengan kana wa akhwatuha. Kemudian kita lanjutkan dengan nawasih huruf. Yang akan kita bahas adalah inna wa akhwatuha. Kalau tadi kana itu adalah kata kerja, maka inna ini adalah huruf. Pengertiannya apa? Huruf yang merubah i'rab jumlah ismiyah dengan menasabkan mubtada yang kemudian disebut dengan isim inna dan merofakkan khobar yang kemudian disebut dengan khobar inna. Kebalikannya dari kaidah kana tadi ya. Ketika inna yang dinasobkan itu mubtada'nya, khobarnya tetap rofa, mubtada'nya yang menjadi nasab. Ini untuk yang inna. Sama, mubtada'nya menjadi isim dari apa? Dari innanya. Kemudian khobarnya menjadi khobar inna. Contohnya ada jumlah ismiyah yang terdiri dari kata at-talibu. Maaf, ini tipu. Harusnya at-talibu ya, bukan at-talibun. At-talibu mujtahidun. Di mana at-talibu menjadi mubtada dan mujtahidun menjadi khobar. Mubtada i'rabnya adalah marfu'un wa alamatur raf'i dhammah. Khobar pun seperti itu, marfu' wa alamatur raf'i dhammah. Ketika kemasukan huruf inna, maka ingat khobarnya mubtada'nya yang tadi yang aslinya adalah rofa menjadi mansub karena bertemu dengan huruf inna. Kemudian khobarnya tetap marfu, tetap berakhiran dhammah. I'rabnya bagaimana? Inna harfun nasih mabni ala fathah. Kemudian at-talibun, tadi mubtada at-talibunnya, tetapi ketika di inna maka at-talibun menjadi at-talibah, at-talibu menjadi at-talibah karena dia mansub, dinasobkan yang tadinya berharokat dhammah menjadi harokatnya fathah. Dan disebut apa? Isim kana. Maka i'rabnya isim kana mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Kemudian mujtahidunnya menjadi khobar inna marfu'un wa alamatur raf'i dhammah. Selanjutnya kita akan bahas tentang anwa'u isim wa khobar inna wa akhwatuha. Sama seperti kaidahnya tadi kana. Isim inna juga terdiri dari isim dhohir dan dhamir. Perhatikan yang membedakan adalah ketika isim inna maka dia mansub. Mansub ya, fathah ya, kedudukannya sebagai fathah mansubun. Maka di sini menjadi innat taliba, nggak boleh innat talibu lagi. Jadi harus mansub. Kalau ketemu inna harus mansub isimnya. Innat talibata, innat talibaini. Nah, ini musanna ya. Musanna mansubnya pakai baini. Kemudian innat talibina, ini jamak, mansubnya dari jamak. Kemudian ada yang dari dhamir mutasil, dhamir yang bersambung. Contohnya kayak innahu hu di sini menjadi dhamir mutasil fi mahalli nasbin isim inna. Innana, nah di sini juga dhamir mutasil, dhamir yang bersambung fi mahalli nasbin nasab ya. Isim
inna. Kemudian khobar. Khobar juga terdiri dari mufrad, sibul jumlah, dan jumlah. Jumlah juga terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, bedanya dengan kana, inna di sini khobarnya marfu'un. Kalau tadi di kana khobarnya yang mansub. Kalau di inna khobarnya itu marfu'. Maka inna taliba mujtahidun, mujtahidatun, muslimani. Nah, ini marfu' dari musanna. Dia marfu'nya dengan alif ya. Muslimuna. Nah, ini dia marfu' dari jamak. Pun seperti dhorof dan jar majrur. In toliba fil fasli. Fil fasli di sini menjadi jar majrur fi mahali raf'in khabar inna. Kemudian amama fasli di sini menjadi dhorof fi mahali raf'in khabar inna. Kemudian jumlah ismiyah di sini contohnya inna toliba, isim inna ya toliba. Kemudian khobarnya di mana? Di ismuhu Muhammad. Ismuhu Muhammad menjadi jumlah ismiyah fi mahali raf'in khobar inna. Demikian pula untuk jumlah fi'liyah. Inna toliba yadrusul lughatal arabiyyah. Yadrusul lughatal arabiyyah ini fi mahali raf'in khobar inna. Nah, inna wa ahwatuha. Ahwatu inna siapa aja? Ada inna, ada anna yang memiliki arti sesungguhnya, kemudian lakinna yang memiliki arti akan tetapi, kemudian ada ka'anna yang memiliki arti seperti, laita yang memiliki arti seandainya, la'alla yang memiliki arti supaya atau semoga. Inna wa akhwatuha fil Qur'anil Karim yang akan saya jabarkan di sini ada di surat Al-Insyirah ayat 5 yang bunyinya fa inna ma'al usri yusra. Nah, inna, nah di sini ada huruf inna, ma'al usri yusra. Nah, ini kaidahnya mubtada muakhir dan khobar muqaddam. Khobar yang diawalkan dan mubtada yang diakhirkan. Maka di sini isim inanya adalah yusran di sini yang di belakang sini. Kemudian ma'al usri ini dia menjadi khobar inna. Kemudian pada Quran surat An-Naba ayat 40, la'allakum tattaqun. La'alla ini adalah temannya inna, huruf temannya inna yang memiliki kaidah seperti inna. Maka kum di sini menjadi isim la'alla mansub fi mahali nasbin. Ya, mansub karena apa? Dia dhamir muttasil fi mahali nasbin, isim la'alla. Kemudian tattaqun. Nah, tattaqun ini adalah khobar la'alla fi mahali raf'in ad-dhamma. Tattaqun wawu fi mahali raf'in al-wawu. Nah, demikian tadi penjabaran saya berkenaan dengan kana wa inna. Semoga dapat dimengerti. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.